8 pulau saja. Seperti itulah. Oke, tapi pakai sausnya sambal kacang. Oh, itu enak dan harum banget, sekitar 110 orang. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang rendah. Ini juga motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh Soekarno Muda dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Soekarno Muda bersama saya, host kalian Muhammad Jada Malik Anas. Dan kali ini podcast Soekarno Muda kedatangan tamu narasumber dari mahasiswa Universitas Bung Karno, lebih tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beliau sekarang menjabat dengan amanah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2024-2025. Mari kita sambut Kakak Rahman Hakim. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Boleh Bung Rahman memperkenalkan diri, silahkan. Oke, untuk teman-teman Soekarno Muda, saya Rahman Hakim, Ketua terpilih Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kebetulan saya asli Jakarta, tapi agak sedikit pinggiran lah di Kepulauan Seribunya. Di Kepulauan Seribu? Di Kepulauan Seribu. Tapi Kepulauan Seribu itu masih masuk kabupaten administrasi ya? Iya, kabupaten administrasi. Kabupaten administrasi. Nah, berarti Kak Rahman dari Kepulauan Seribu sampai Jakarta ini merantau ya? Lebih tepatnya merantau gak sih kalau misalnya lebih itu? tepatnya merantau lah. Oke, tapi kalau di Kepulauan Seribu Kak Rahman itu ada berapa sih? Ada berapa kayak pulau, atau di Kepulauan Seribu tuh kayak ada berapa daerah kecamatan administrasi, bisa diceritain nggak kira-kira? Oh, kalau untuk kabupatennya satu. Baik. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Untuk kecamatannya dia dibagi dua. Yang pertama ada Kecamatan Seribu Utara. Yang kedua ada Kecamatan Seribu Selatan. Baik. Dan saya kebetulan tinggal di Kecamatan Seribu Utara, tepatnya di Pulau Panggang. Pulau Panggang. Iya. Oke. Untuk keseluruhan pulaunya sih kebetulan di Kepulauan Seribu itu ada sekitar 110 pulau lah. 110 pulau. Iya. Tapi yang aktif dihuni 8 pulau saja. 8 pulau. Sisanya pulau-pulau tidak berpenghuni, dan itu menjadikan tempat wisata lah. Oke, berarti kalau ngomong mengenai tempat wisata ya, salah satu daripada perekonomian di Kepulauan Seribu itu apa? Salah satu Perekonomiannya. yang menyumbang ekonomi di Kepulauan Seribu betul. Ya wisatawan lah. Wisatawan. Berarti fokus banget nih ke turis ya? Atau ada lagi pekerjaan lain apa seperti nelayan atau bertani barangkali nggak ada ya di Kepulauan Seribu? Kalau untuk bertani nggak ada kita. Nggak mungkin ya? Iya, nggak mungkin. Karena yang pertama kita nggak cukup punya tanah yang luas. Yang kedua juga kita dikelilingi oleh air asin lah. Iya, betul. Nggak mungkin kita bertani di situ. Untuk mayoritas sih pada masyarakat di Kepulauan Seribu itu menangkap ikan dan nelayan. Dan kebanyakan 30%-nya lagi masyarakat di sana menjadi tour guide lah, para wisatawan. Baik, berarti 50-50 antara di perikanan, kelautan, dan di turis, ya, pariwisata. Tapi yang saya maksud dari tadi petani itu maksudnya adalah seperti rumput laut, seperti itu. Itu yang saya maksudnya. Kalau itu ada. Itu ada kayak penangkaran rumput laut dan udang lain itu ada ya. Ada. Itu juga menjadi salah satu pusat perekonomian di Kepulauan Seribu juga. Ya. Oke, luar biasa Kepulauan Seribu. Tapi ya, Kak Rahman, kalau kita bicara Kepulauan Seribu tuh ada gak sih adat atau budaya yang khusus di Kepulauan Seribu itu yang bisa diceritain ke teman-teman tentang wow, istimewa banget nih Kepulauan Seribu? Oke, untuk di Kepulauan Seribu sih dia secara wilayah kan Jakarta, seharusnya secara kesukuan itu Betawi. Tapi yang saya melihat dari sebagai warga orang Pulau Seribu asli kan, saya melihat Betawinya itu tidak nampak di Kepulauan Seribu, tapi dia lebih condong ke beberapa suku yang ada di Makassar, seperti di Bugis. Kebanyakan di Kepulauan Seribu mayoritasnya saya melihatnya orang-orang Bugis lah. Karena ada satu pulau di Kepulauan Seribu itu, di situ masyarakatnya Bugis semua. Bugis semua? Itu pulau yang mana? Dari 8 pulau aktif ini? Di Pulau Sabira, ujungnya Pulau Seribu. Oke, baik, di ujungnya Pulau Seribu. Iya. Itu hampir semuanya Bugis semua ya? Bugis semua. Luar biasa banget emang Kepulauan Seribu. Kalau makanan, ada makanan adat di Kepulauan Seribu mungkin? Untuk ciri khas makanan Pulau Seribu itu ada pucue yang pertama. Pucue itu apa? Bisa diceritakan? Ikan yang dicampur oleh terigu. Baik. Setelah itu digoreng, dicampur oleh sambal kacang. Sambal kacang berarti kayak mirip-mirip apa? PMP mungkin?
Seperti itulah. Oke, tapi pakai sausnya sambal kacang. Iya. Oke, luar biasa. Ada lagi mungkin, Kak? Selain picue? Sate gepuk. Sate gepuk. Nah, Itu sate enak gepuk itu apa? banget itu. Itu apa bahan dasarnya? Sate gepuk itu tahu ikan tongkol kan? Tahu. Ikan tongkol itu yang dibejek-bejek sampai hancur, lalu ditambahkan ampas kelapa, lalu dibungkus pakai daun pisang, lalu dibakar. Itu enak dan harum banget. Sate gepuk itu dan picue. Pucue. Oke, luar biasa banget. Emang teman-teman jangan lupa untuk visit ke Kepulauan Seribu kalau ke Jakarta. Dan kalau misalnya di Kepulauan Seribu itu jangan lupa untuk datang ke 80 aktif ini. Banyak kok ya. Ada juga kan dari wisata-wisata yang lain. Itu banyak banget. Bolehlah kalian yang suka diving, yang suka berenang di laut, silahkan datang ke Kepulauan Seribu. Wajib sih. Wajib ya. Oke. Terus berikutnya nih Kak Rahman. Wah, habis dari Kepulauan Seribu yang begitu asik istimewa banget ini, Kak Rahman dantet ke Jakarta terus memutuskan untuk berkuliah di Universitas Bung Karno. Nah, itu ada gimana ceritanya Kak Rahman sampai bisa untuk sampai ke bangku perkuliahan di Universitas Bung Karno? Sebenarnya sih perjalanannya panjang ya bisa sampai di Universitas Bung Karno. Sebenarnya saya secara pribadi Universitas Bung Karno ini menjadi opsi yang terakhir tadinya. Oke, baik. Ada beberapa kampus pilihan saya sebelumnya itu. Pertama saya mengambil opsi di STAN, tapi akhirnya gagal di Universitas Jenderal Sudirman. Akhirnya Universitas Bung Karno menjadi harapan terakhir buat saya. Setelah melakukan administrasi segala macam, akhirnya diterimalah di Universitas Bung Karno. Luar biasa. Itu angkatan berapa berarti Kak Rahman? Angkatan 21. 2021 berarti Lagi Covid-Covidnya tuh. Iya, lagi Covid-Covidnya itu berarti. Masih online tuh pelajaran tuh. Online. PPKMB juga online kan. Luar biasa. Oke, sekarang Kak Rahman di Universitas Bung Karno menjadi bagian daripada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan sekarang menjabat sebagai ketua yang mana memimpin daripada Badan Eksekutif Mahasiswa ini. Nah, kalau misalnya Kak Rahman sendiri bisa gak ceritain sedikit sampai dari perkuliahan itu sampai memilih untuk masuk organisasi. Nah, itu kenapa tuh Kak Rahman? Barangkali ada ceritanya. Emang dari awal saya menginjakan kaki di Universitas Bung Karno itu emang ada cita-cita besar dan harapan besar. Yang pertama saya ingin menjadi ketua BEM FISIP. Tadinya kalau ada BEM universitas saya pengen bercita-cita untuk jadi BEM universitas, siap. Tapi karena kebetulan tidak ada. Belum ada. Ya, jadi saya untuk di BEM fakultas saja lebih dulu. Ada 2 cita-cita sih sebenarnya, karena saya cerita sedikit ke belakang. Boleh, silakan. Jadi saya kan masuk di UBK ini kan tidak sendiri. Ada sekitar 7 teman-teman dari pulau juga. Dan kebetulan saya punya senior juga, kisaran 5 orang lah alumni di UBK itu. Jadi pertama kali saya menginjakan kaki di UBK itu saya bercita-cita 2. Yang pertama saya ingin menjadi ketua BEM FISIP. Yang kedua saya ingin bikin perkumpulan mahasiswa Pulau Seribu. Siap. Jadi 2 cita-cita itu daripada ketua BEM FISIP dan apa? Pulauan Seribu tadi Ikatan Mahasiswa. Udah ada belum sekarang Kak Rahman? Ikatan Mahasiswa Pulau Seribu. Udah. Kebetulan saya ketuanya juga. Oke, berarti sekarang 2 nih ya, di ketua BEM dan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sama Ikatan namanya Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu. Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu UBK. Enggak. Pulau Seribu aja. Oh, jadi banyak. Jadi mencangkup kampus-kampus lain lah. Wow, tapi sekarang yang masuk anggotanya udah ada dari kampus lain selain Universitas Bung Karno. Pertamanya kita gagas dari 5 orang. Baik. Itu internal UBK aja. Yang kedua kita mengurus secara SK dari Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Alhamdulillah. Kemenkumham ya. Iya. Sudah keluar dan alhamdulillah sekarang yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu itu ada sekitar 110 orang. Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang rendah. Ini juga motivasi buat teman-teman. Kalian tetap bisa melakukan apapun, silahkan berkarya. Kita dilindungi dan didukung dari kampus dan secara hukum. Begitu ya Rahman ya. Wih, luar biasa ini ceritanya. Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu. Mahasiswa Pulau Seribu. Tapi di luar kampus juga udah ada sampai sekarang ya. Iya. Berarti sifatnya bukan eksklusif UBK tapi inklusif ke semua universitas juga bisa. Oke, teman-teman yang Pulauan Seribu juga bisa dicat ini Kak Rahman. Nanti kita lampirkan ya Instagramnya. Barangkali bisa dicat. Oke, selanjutnya nih Kak Rahman. Kita bicara banyak kegiatan. Tadi Kak Rahman sudah mengatakan masalah ketua BEM dan sekarang juga dari ketua daripada Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu. Nah, sekarang kan Kak Rahman kan juga kuliah. Kuliah, betul. Dan ini kan terjadi banyak sekali manajemen waktu yang dibutuhkan harusnya. Boleh gak dari kita nanti dikasih tips untuk Soekarno Muda, dikasih tips dan trik bagaimana sih cara manajemen waktu yang baik agar bisa
mengatur nih daripada ketua BEM FISIP kegiatan, gerakan mahasiswa Kepulauan Seribu sama perkuliahan. Silahkan. Oke. Untuk ini secara pribadi ya, saya Baik. mengatur waktu saya antara organisasi sama perkuliahan, begitu kan kira-kira? Siap. Jadi saya terutama sih, saya kan tujuan saya ke Jakarta kan untuk kuliah. Skala prioritas saya prioritaskan untuk perkuliahan terlebih dahulu. Jadi saya melihat bagaimana kepentingan-kepentingan di organisasi itu tersebut. Kalau kepentingan yang menurut saya bisa hadir dan berkontribusi dalam setiap kegiatan di BEM, saya hadir di situ. Dan saya juga melihat bagaimana keaktifan saya di kampus. Kalau keaktifan saya di kampus ini saya merasanya ada teguran dari dosen-dosen terkait ataupun dosen-dosen perkuliahan. Di situ juga saya menekankan kepada diri saya pribadi bagaimana waktu ini lebih banyak saya habiskan untuk di perkuliahan dibandingkan di organisasi, begitu kira-kira. Baik. Jadi tetap prioritas utamanya adalah perkuliahan. Nanti kegiatan dan lain-lain menyusul. Oke, kira-kira. sebagai pelengkap. Ya. Luar biasa. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu kuliah ya, nomor Kuliah 1. wajib itu. Itu wajib karena kita datang pertama kali ke bangku perkuliahan untuk kuliah. Menuntut ilmu. Nanti untuk kegiatannya juga menjadi nilai plus yang lebih baik. Betul. Oke, tadi kita udah mendengar nih Kak Rahman masalah luar biasa banget. Ada jadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga menjadi daripada ketua Gerakan Mahasiswa Pulau Seribu yang tadi udah disampaikan yang sifatnya tuh nggak eksklusif di UBK aja, tapi inklusif juga terbuka untuk mahasiswa di universitas lain yang juga berasal dari Kepulauan Seribu. Nah, sekarang nih Kak, dengan banyaknya kegiatan ini, pastikan kita membutuhkan manajemen waktu yang sangat baik ya, dari mana kegiatan di BEM, kegiatan di tadi Kakak bilang gerakan mahasiswa Pulau Seribu dan juga daripada kegiatan perkuliahan. Nah, boleh dong Kak dikasih dong tips triknya nih kepada para Soekarno Muda agar para Soekarno Muda ini saat menemui bangku perkuliahan juga ikut serta melaksanakan kegiatan manajemen waktunya bagus. Nah, boleh Kak diceritain, silahkan. Ya, jadi kalau saya secara pribadi sih tujuan saya merantau ke Jakarta ini kan skala prioritasnya kan untuk kuliah. Jadi waktu saya itu antara organisasi dengan perkuliahan dengan kewajiban saya lah saya bilangnya kan itu lebih diprioritaskan untuk perkuliahan karena saya melihat misalkan hari Senin ada rapat BEM ataupun rapat di GMPS, saya selalu melempar itu ke jadwal perkuliahan. Di hari Senin ada kuliah apa aja, misalkan di jam 10 saya ada kuliah, paling karena saya selaku ketua kan saya yang punya mengatur itu rapatnya jam berapa ini yang hak progresif. Ya, hak prerogatif lah. Hak prerogatif, maaf. Iya, hak prerogatif ketua. Jadi saya lebih mendahulukan perkuliahan saya dibandingkan rapat-rapat organisasi atau kepentingan-kepentingan organisasi. Kira-kira seperti itulah. Oke, baik. Berarti ya cukup luar biasa juga. Jadi tetap kawan-kawan nanti yang mau kuliah, tetap kita membahas masalah manajemen waktu harus prioritas di perkuliahan. Karena saat kita datang ke bangku kuliah, kita datang untuk menuntut ilmu. Itu tadi ya, Kak. Berarti untuk teman-teman jangan lupa walaupun kalian banyak kegiatan, jangan miss kuliah. Karena dengan kuliah lah kalian nanti bisa dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat buat di ke depan. Nanti yang ini masalah kegiatan lain itu bisa menjadi nilai plus ya buat kita bersama. Oke, luar biasa banget ini Kak Rahman. Tadi ada ketua BEM, terus ada GMPS, sebutannya keren tuh, GMPS. Nah, sampai di titik ini Kak Rahman, Kakak udah alhamdulillah nih ya, kuliah lancar. Sekarang berarti naik semester 7 ya tahun ini ya. Tahun next semester 7, lalu habis itu juga mendapatkan amanah sebagai ketua BEM dan GMPS. Nah, ada gak sih Kak salah seorang role model atau motivator yang ngebangkitin api membara daripada kepemimpinan untuk hal yang lebih baik itu di dalam diri Kak Rahman Hakim itu sendiri? Boleh gak? Silahkan bisa diceritakan. Untuk role model saya pribadi sih, siapa yang gak mengenal sosok Bung Karno sih. Bung Karno. Jadi Bung Karno itu pernah kata dia gini, kalau kita punya keinginan yang kuat dalam hati, seluruh alam semesta akan bahu-membahu untuk mewujudkannya. Jadi dia berpesan sebenarnya untuk kaum muda bahwasannya untuk pemuda ini modalnya cuman semangat, cuman keinginan aja. Nanti dia mempercayai seluruh kekuatan alam akan bahu-membahu untuk mewujudkan keinginan mereka. Kira-kira seperti itulah. Baik, berarti untuk role model kita ada di Bung Karno. Karena dengan kita mempunyai keinginan yang kuat di dalam hati dan kita mempunyai tekad juga, maka alam semesta akan bahu-membahu untuk mewujudkannya. Luar biasa kan. Kita beri tepuk tangan yang meriah.
Hebat ini daripada Ketua Rahman. Ada lagi gak Kak role model barangkali yang memotivasi sampai detik ini seorang Rahman Hakim bisa sampai di luar biasa sih amanah ini yang diberikan kepada Rahman daripada mahasiswa. Orang tua saya, bapak saya terutama. Bapak daripada keluarga. Ya karena dia mampu, seorang laki-laki yang tidak menampakkan kesedihannya, tapi dia menunjukkan semangat dia untuk bagaimana memberikan contoh terhadap anak-anaknya bahwasanya laki-laki tidak boleh cengeng lah, kira-kira seperti itu. Seperti itu. Iya. Berarti daripada sosok Bapak juga yang bisa menjadikan beliau sekarang hadir di sini. Iya, karena tidak mungkin seorang laki-laki itu punya role modelnya yang lain sebelum bapaknya sendiri kan. Luar biasa. Luar biasa. Berarti untuk Kak Rahman dari Bung Karno sebagai salah satu role model ideologi dan daripada seorang ayah sebagai pada ideologis. Oke, luar biasa banget ini Kak Rahman. Oke Kak, sekarang kita masuk. Barangkali Kak Rahman ada yang ingin dikatakan kepada seluruh Soekarno Muda dimanapun itu berada, tips and trick atau apapun sebagai kata-kata dari Kak Rahman sendiri, kami persilahkan. Oke, terutama untuk teman-teman Soekarno Muda ya, jangan lupa terus konsisten dalam setiap kali keinginan, karena modal kita untuk menjadi sesuatu itu cuman konsisten sebenarnya. Istiqomah, karena semua orang punya kemauan, tapi tidak semua orang mampu berjalan di tempat yang sama. Jadi kalau kata Buya Hamka, pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah ketika membiarkan pikiran yang cemerlang diperbudak oleh tubuh yang malas. Jadi kebanyakan teman-teman ini punya pemikiran yang sangat berlian, pemikiran yang sangat revolusioner kalau kata Bung Karno kan. Tapi sekali lagi saya katakan, teman-teman pemuda ataupun generasi milenial atau Gen Z ini selalu dibelenggu atau dirantai oleh tubuh yang malas. Itu closing statement dari saya. Oke, luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Rahman Hakim. Jangan malas, karena kalau misalnya bahasa kami ya, itu jangan bam. Bosen, ares-aresen, males ya. Itu tantangan buat kita semua itu. Jangan males dan kejarlah mimpimu sesuai tadi kata Bung Karno. Apabila Anda menginginkan sesuatu yang kuat, niat yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Oke, Kak Rahman, terima kasih banget telah hadir banget di podcast Soekarno Muda. Semoga dari seluruh apa yang disampaikan Kak Rahman menjadi motivasi dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih Kak Rahman atas kehadirannya. Sekali lagi saya ucapkan, dan untuk seluruh podcast Soekarno Muda, jangan lupa untuk perhatiin dan pantangin terus seluruh daripada media sosial podcast Soekarno Muda, baik itu Instagram, YouTube, TikTok, dan lain sebagainya, karena akan ada hal-hal menarik yang mungkin menjadi motivasi dan inspirasi daripada seluruh Soekarno Muda dimanapun kalian berada. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.